Merry Christmas sudah. Punya belakang saja. Puji Tuhan. Ya, halo semuanya, shalom dan selamat hari Minggu beribadah kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saya melihat ada wajah-wajah yang udah pernah saya ketemu, tapi ada juga wajah-wajah yang kayak orang kita tatap muka. Halo kalian, dari mana? Merauke. Merauke itu kan Papua ya? Wah, puji Tuhan. Kapan ya saya bisa sampai ke tanah Papua? Puji Tuhan. Lalu orang ngomong gini, ke tanah Papua, ke Tator aja belum kok ya? Iya, kalau ke Medan sudah, kan ke Samosir. Di sini ada yang hadir dari orang Batak ya. Wah, puji Tuhan. Ya, terima kasih udah datang di tempat ini. Kita akan memuji Tuhan Yesus, lalu saya akan sharingkan firman Tuhan Yesus, lalu akan mendoakan Bapak Ibu sekalian dalam nama Tuhan Yesus. Pulanglah setelah ini ke kotamu, ke gerejamu, dan sehat-sehat semuanya, panjang umur, senantiasa terus Tuhan buat kagum akan kasih dan kebaikannya. Salah satunya yang mana ini kesaksian terbaru, ada satu pribadi yang harusnya divonis dokter untuk operasi, ya, ada kesaksiannya, barangkali bisa ditayangkan screenshotnya, ya, karena ini sesuatu hal yang saya sudah sampaikan di live, bagaimana yang jadwal operasi dia diangkat batu empedu dan kista, gitu ya. Tapi oleh karena kasih sayang Tuhan Yesus, pasca didoakan lewat live streaming, puji syukur waktu hari H ternyata dapati batu empedunya hilang, kistanya hilang, dokter menyatakan dia sudah disembuhkan. Amin. Setiap kita pasti punya namanya pergumulan, tetapi saya beritahu nih, ingatkan kembali sesama manusia, orang percaya, saya hamba Tuhan, melayani Tuhan, para saudara, jangan dong jual Yesus demi apapun juga. Amin. Jangan tukar Yesus demi apapun juga. Senang sekali, dan saya berdoa bukan hanya di tempat ini yang setiap hari Minggu sampai hari ini semarak, kursi-kursi penuh, tempat ibadahnya penuh, tapi saya juga berdoa supaya semua gereja dimanapun, ya, di kota mana saja, setiap hari ibadah, kalau Sabtu itu Sabat, orang-orang Advent ibadah, orang Kristen mayoritas Minggu kebaktian, semua
gereja penuh. Tidak ada umat Tuhan lagi yang mau tukar ibadahnya dengan hal yang fana. Amin. Amin. Pujian ini akan mewakili apa yang disampaikan, dan ini pujian jadi berkat banget bagi banyak orang, dan sekaligus menjadi sebuah tamparan bagi orang-orang yang hari-hari hidupnya hanya mementingkan dunia yang fana ini. Dengan kanan kiri, setialah sama Tuhan Yesus, setia ibadah Tuhan Yesus, jangan lupa Yesus, jangan lupa Yesus, dengan juga termasuk demi cinta, ya, awas lo ya. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena tahta. Yesus lebih mulia dari segalanya. Jangan jual Yesus. Jangan Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Tak ada yang abadi di dalam dunia. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia, dan lebih berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Puji Tuhan. Tuhan memberkati pujian ini jadi berkat bagi saudara. Siapa yang berkata Tuhan, angkat tangan dan mau setia sama Tuhan sampai Tuhan panggil saya. Setia selama-lamanya. Amin. Bangga saya dengan saudara yang setia. Jangan tukar Yesus hanya karena. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena tahta. Yesus lebih mulia dari segala. Jangan jual Yesus ya. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Tak ada yang
ada damai, di situ ada sukacita. Di mana ada damai, di situ ada kebenaran. Di mana ada damai, di situ ada kemerdekaan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Di mana ada damai, di situ ada kesembuhan. Di tempat ini ada the King of Peace, ada Raja Damai. Saya percaya dialah yang menyembuhkan setiap orang-orang sakit. Bapak Ibu sekalian terkasih, saya mau sharing singkat firman Tuhan dan saya mendahului dengan kalimat ini. Banyak orang-orang yang sibuk mencari uang, menimbun harta. Yang harus saudara ketahui dan garis bawahi bahwa yang ngomong ini hamba Tuhan, tetapi sangat diberkati Tuhan. Bukan hanya lip service yang saya ngomong ujung-ujung minta persembahan, tidak. Yang saya ngomong ini, yang bicara ini, yang merasakan berkat Tuhan benar-benar. Jadi firman yang saya bagikan ini saya sudah mengalami, mengaminkan dan mengamalkannya. Orang di luar sana, atau istilah kata orang-orang dunia, mereka sibuk cari uang, ada istilah kata sampai banting tulang, tulang dibanting-banting, kepala di bawah, kaki di atas, istilah kata aja. Tetapi ternyata juga tidak ada habis-habisnya. Menimbun harta yang saudara harus tahu ini kebenarannya. Tuhan memberikan kepada mereka yang dikenangnya. Tuhan memberkati kepada mereka yang dikasihinya. Sebab itu saya mengajak saudara, marilah jadi pribadi yang dikasihi Tuhan. Bukan berarti saudara lantas malas-malasan, tidak kerja, tetapi saya mau saudara hidup yang andalkan Tuhan. Saya meskipun hamba Tuhan sepenuh waktu, saya tidak punya tambang, saya tidak punya perusahaan, saya punya bisnis, saya bekerja di ladang Tuhan. Setiap subuh saya bangun lebih awal dari saudara-saudara, saya berdoa, lalu saya melayani pekerjaan Tuhan sampai sepanjang hari. Saya itu bekerja, saya malas-malasan, dan Tuhan memberkati saya. Saya sharing ini agar Bapak Ibu sekalian juga diberkati oleh Tuhan. Di time for Bible, nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kitab Pengkhotbah pasal yang kedua. Ini agak panas memang. Apa saya aja yang teriak ini? Biasanya saya tidak sampai keringatan, berarti panas ya? Atau gara-gara saudara masih grogi panas dingin saya? Wah, kalau begitu, ini sih kita sudah tidak bisa tambah daya karena sudah maksimal 33.000, udah kali 2, 66.000 ini. Di ruangan ini, di gedung ini, daya 66.000. Itu pun dibagi 2 karena maksimal 33.000. Mampunya PLN di pusat dari jalan begitu. Kalau enggak sih mau tambah lagi nih, kasih bobolin gitu ya. Enggak dingin ya. Kok saya keringatan ya? Gara-gara pahit itu kan kali sini. Kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 26. Saudara baca 1, 2, 3. Karena kepada orang yang dikenangnya, ia tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenang Bapa. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjadi angin. Ini ayatnya keren banget loh, ya. Orang-orang berdosa, orang-orang dunia menimbun kekayaan, menimbun harta. Apakah mereka tenang? Belum tentu. Yang membuat hati saya tenang bukan karena saya punya uang banyak. Yang membuat orang itu menjadi bahagia, nikmat hidup ini bukan karena dia punya aset berlimpah-limpah, bukan. Dari mana saya ngomong gini?
Enggak. Seorang raja bernama Daud pernah berkata, hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Ini yang ngomong raja loh, punya jenderal, punya menteri, punya panglima, punya kekayaan, punya harta benda. Dia nggak berkata hanya dekat kudaku atau hanya dekat jenderalku aku tenang, tidak. Dia berkata hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Artinya apa? Oh, ketahuilah nikmat yang luar biasa saudara akan alami waktu kita hidup mengandalkan Tuhan. Tuhan berjanji loh, orang-orang dunia silakan menimbun hartamu, tapi Tuhan memberkati, memberikan kepada mereka yang dikenang oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita hidup menjadi pribadi yang mengutamakan Tuhan. Amin. Hidup menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkannya kepadamu. Ntar yang hadir, saya mau bertanya nih, adakah yang datang di sini rindu didoakan? Kalau ada tangan-tangannya. Seperti firman yang saya dapat ini, sebentar saudara, saya rindu doakan. Tumpang tangan nanti di atasnya sebelum pulang, saya tumpang tangan, izin kalau saudara kasih izin saya tumpangkan tangan supaya saudara juga pulang. Biarlah tumpang tangan ini Roh Kudus urapi jadi materai. Ketika Bapa melihat hidupmu, bukanlah pribadi yang berdosa, tapi pribadi yang dikenang oleh Bapa. Sehingga firman yang kita baca ini menjadi rema dan menjadi bagian hidupmu. Ya, saya rindu bukan cuma saya yang diberkati, tapi saya rindu semua orang diberkati oleh Tuhan Yesus dan menjadi kesukaan Tuhan Yesus. Saya juga berdoa supaya setiap gereja-gereja juga diberkati, tidak ada gereja yang kekurangan. Apalagi ini sudah suasana ber-ber, Oktober, November, Desember, orang sudah mau Natalan. Namun saya selalu pesan, Natal itu bukan momen untuk kita showing aksi-aksi hambur-hambur uang. Bukan. Lain halnya kalau memang pelayanan atau gereja itu sudah berhambur-hambur uangnya, silakan saja. Tapi kalau masih jalankan proposal, minta sumbangan sana sini, belum ada gedung, lalu rela sewa malam-malam gedung juta-juta untuk event 2 jam, setelah itu ngapain lagi? Menurut saya tidak perlu. Saya sampaikan ini karena apa? Di meja saya hari ini semakin banyak numpuk namanya proposal Natal dan juga masuk WA Natal untuk minta sumbangan Natal. Yang ketawa, yang terlibat sama pelakunya sekalian. Ya, tidak apa-apa. Saya akan berbagi berkat, saya ikut berpartisipasi. Tapi maksudnya pesan adalah marilah kita hidup itu yang menjadi pusat senter kita Tuhan Yesus, bukan pesta pora. Saya kemarin bertemu dengan satu orang di Balikpapan, seorang pengajar. Dia berkata, karena kemarin juga saya berkesempatan oleh anugerah Tuhan Yesus diwawancara oleh satu tim wartawan begitu ya. Lalu akhirnya dalam wawancara itu masuk artikel, dilihat, dibaca oleh orang banyak. Ada juga satu pendeta berkata begini, dia melihat sosok hamba Tuhan ini, maksudnya saya, orang yang jarang muncul di tempat-tempat pertemuan umum, hura-hura, pesta-pesta. Iyalah, kalau pertemuan pesta kan biasanya itu sore malam hari. Sementara saya kan jam 7 udah jangan bawa cantik. Iya, kenapa? Karena saya komitmen subuh saudara masih tidur, saya udah bangun sembahyang, berdoa. Saudara bangun pagi-pagi, saya live dan melayani saudara sekalian. Dan benar-benar saya merasakan berkat Tuhan, sehat, sukacita, senantiasa. Jadi dia berkata ini adalah sebuah keputusan, ya, jadi berkat. Jadi saudara-saudara, ini sudah masuk bulan Desember, ya. Desember ini saya sama Google itu sebetulnya bertanya, kita mau kasih berkat apa ya di hadiah Natal, karena Natal adalah kasih gitu. Lalu setelah saya pikir-pikir mau bikinkan berapa ratus, berapa ribu batik gitu ya, tapi kayaknya sempat dan juga kita pusing nanti masalah size-nya.
nanti juga ukuran siapa gitu ya. Saya nggak tanya hari ini, siapa yang belum punya batu sih saya nggak tanya. Nanti pada angkat tangan lagi nanti. Iya, jadi setelah tadi kita pikir mau kaos juga mungkin nggak sempat kita pesan ini. Jadi saya ada kerinduan nanti di bulan Desember ini karena tanggal 1 di Balikpapan ada kebaktian seperti ini. Tanggal 8 juga masih ada ya. Tanggal 15 kalau tidak ada perubahan saya pimpin ibadah Natal di kota Makassar gitu. Artinya di Balikpapan tidak ada. Lalu habis 15 itu 22. Nah 22 itu di Balikpapan ada. Lalu kemungkinan besar nanti 25 saya di Balikpapan akan ada ibadah di sini. Lalu yang pasti saya juga berdoa supaya bisa kasih berkat nanti 25 yang pasti nanti pesta ini akan berbagi beras berkat bagi setiap orang-orang yang datang. Semua yang datang nanti kita kasih itu beras berkat, ambillah sebagai tanda lope-lope. Habis mau kasih yang lain ini juga, tapi tidak mustahil kalau saya di luar kota, saya ada berkat, saya ada sesuatu yang unik, yang lucu-lucu, yang berkesan, mungkin saya bisa nanti masukkan dalam souvenir itu. Nah, biar waktu Tuhan kirim beras dari sorga dan memberkati saudara 25 yang mau datang nanti, dari mana pesta berasnya? Saya percaya Tuhan akan kirim dari sorga. Ya, saudara dapat berkat seperti mana dari surga. Amin. Ya, jadi untuk itu biar tidak lebih atau gimana, berapapun saya percaya Tuhan siapkan, cuma biar tidak sampai lebih karena pengalaman kita bagi berton beras itu kadang-kadang kalau simpan kelamaan dikit dia bekutu. Jadi tanggal 22-nya hari Minggu itu kita buka pendaftaran hanya mengkonfirmasi, bukan disuruh bayar ya, karena semua kami melayani gratis, hanya mendaftar saja. Nanti 25 diambil souvenirnya begitu kira-kira supaya pas ya. Jadi ini salah satu bukti wujud supaya kita sebagai orang benar jangan menimbun harta. Amin. Jadi ini juga menjadi sebuah tanda kasih saya dari hamba Tuhan kepada umat-umat Tuhan, kepada tamu-tamu yang terkasih ini. Dan siapa di antara saudara yang datang di sini yang sudah merasakan berkat manfaat beras berkat itu? Wah, senang sekali. Ini angkat tangan sini ratusan orang, tapi di luar sana ada puluhan ribu, ratusan ribu orang yang sudah menikmati. Bagi orang sakit jadi beras kesembuhan, bagi yang sedang dalam kekurangan jadi beras berkat. Artinya apa? Mereka akan dicukupkan maka minumnya selama masa proses mereka berdoa. Amin. Bilang kanan kiri, jangan kamu khawatir, jangan khawatir akan hidupmu. Saya juga mau berdoa saudara-saudara, kalau engkau jadikan momen Natal adalah momen engkau dapat kado, dapat hadiah. Saya berdoa sejak pas bulan Desember nanti berapa hari ke depan saudara-saudara juga dapat berkat Tuhan, kado. Sebetulnya kurang pas sih kita Natal minta kado. Kalau kita bicara Tuhan Yesus yang lahir, harusnya saudara kasih kado harusnya. Cuma begitulah kalau anak Tuhan selalu hanya manja-manja minta dulu. Saya berdoa saudara-saudara di bulan Desember ini dapat berkat Tuhan. Ya, yang belum pulih total, saya lihat ada satu ibu di sini. Saya kemarin soalnya waktu saya datang ke mana kemarin itu di hotel mana itu pimpin kebaktian di Swisswell, ibu ini ikut ya dari Kenanga, Kenanga ya. Saya tadi waktu puji Tuhan saya tersentuh lihat wajah bapak ibu, dan kalau tidak salah kemarin datang dia, kita doakan pasca pemulihan dari operasi bu ya. Dan saya syukur sama Tuhan, saya ngomong apa adanya. Dari sini saya lihat ibu, wajah ibu sekarang sangat baik sekali. Wajah ibu kesaksian, saya senang
di Cikenanga, ya kasih tahu sama mereka Tuhan Yesus itu ada, Tuhan Yesus itu hidup, dia sanggup, ya. Tidak harus datang ke saya, ke setiap hamba Tuhan sama, semua gereja sama diberkati Tuhan Yesus. Puji Tuhan, ya. Jangan khawatir akan hidupmu, Tuhan pelihara setiap kita. Saya mau saudara melihat ayat berikutnya, Injil Matius pasal 6. Matius pasal 6, kita lihat satu perikop ini, mulai 25 sampai dengan ayat 33. Kita selesai di ayat-ayat ini. Puji Tuhan. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 33. Kita baca bergantian ya. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu genap, kita baca bersama-sama. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus tertulis. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir akan tubuhmu. Saya tambah sedikit, bukan tambah, maksudnya rema ini akan ponis dokter buat kesehatanmu, atas hasil lab karena ada gangguan ritme jantungmu atau fungsi ginjalmu atau levermu. Jangan kau khawatir. Jangan khawatir akan sandang, papan, pangan, pakaian. Jangan kau khawatir akan kondisi tubuhmu, termasuk kesehatanmu, ya, termasuk isi dompetmu. Kok ketawa? Iya, karena saya melihat banyak orang khawatir karena kenapa? Dompet itu tipis, Pak Pastor. Ya, Tuhan sanggup memberkati. Pujian tadi loh, burung-burung saja Tuhan bisa pelihara, bunga di padang Tuhan bisa hiasi. Saya hamba Tuhan, hidup dari pemeliharaan Tuhan, tidak jalankan pundi-pundi kolektor, tapi Tuhan bisa pelihara. Ini bukti bahwa firman Tuhan benar-benar nyata, ya dan amin. Maka jangan saudara ragu untuk percaya Tuhan memelihara kita dengan sempurna. Jangan khawatir, termasuk akan tubuhmu, apa yang hendak engkau pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Maksudnya kata itu apa? Maksudnya kata itu kehidupan di sana. Yang kamu khawatir untuk hidup yang fana, tapi yang di sana kekal kau tidak pernah pikirkan, kau tidak pernah utamakan, kau tidak pernah sungguh-sungguh. Saya ulangi, saya sering katakan berulang-ulang ini, Bapak Ibu, kayak saya tanya, yang datang dari luar kota Balikpapan ke Balikpapan hari ini, yang ada kanan, dari mana Pak? Samarinda. Dari mana Bu? Sorong. Dari Jakarta. Dari Long Ikis. Dari hatimu. Dari Sanata. Masih aku belum menangis. Masih menangis ya. Lama sekali menangisnya, kasihan. Dari Narai Kabar. Palangkaraya. Yang baju putih Bapak dari mana? Jakarta. Dari Jakarta. Berarti ada yang dari satu pulau. Nah, biasanya dari satu pulau Kalimantan Timur, Samarinda. Ada tuh bahkan yang teman Pak Donald sama Ibu dari Samarinda. Anak tangannya di belakang. Biasanya dari Samarinda datang di Balikpapan, cus. Maksudnya paling-paling dia siapnya apa? Gak ada persiapan, bensin aja kali, betul? Apalagi kalau pulang hari, langsung pulang maksudnya. Cus aja, kalau cas handphone gak lagi kan di mobil ada cas, betul gak? Kenapa? Karena dekat aja satu pulau. Tapi kita coba lihat nih, yang luar kota, ayo, pasti minimal ada satu bag kompor, betul nggak? Yang dari Jakarta pakai bag di sini ada bagnya, ada yang satu ya, pasti nggak 3, apalagi 4 pasti nggak lah, satu kan? Yang dari jauh kan satu bag kan? Oke, karena masih dalam negeri. Seandainya ada yang datang dari luar negeri,
Biasa kan datang dari Australia dan sebagainya. Biasanya makin jauh itu makin banyak persiapannya. Biasanya kalau luar negeri 3 bag. Tapi tunggu dulu, itu bagnya tergantung juga berapa lama tinggalnya. Betul nggak? Kalau tinggalnya cepat biasanya simple. Kalau tinggalnya 3 bulan, saya mau tanya dulu nih, coba saya kasih ilustrasi supaya kita bisa menangkap apa yang saya mau sampaikan firman Rema ini. 3 bulan pasti lebih banyak persiapannya. Seandainya dia akan tinggal di luar negeri dari Australia ke Balikpapan 3 tahun, apa bisa 1 bag kecil? Apa cukup 3 bag juga? Kayaknya kalau bisa lebih banyak. Betul nggak? Betul. Makin jauh, makin banyak persiapannya. Makin lama tinggalnya, makin banyak persiapannya. Saudara dan saya ini mau pulang ke surga. Dari bumi ke surga berapa jarak jauhnya? Dan kita di surga itu akan tinggal kekal selama-lamanya. Berapa banyak persiapannya? Selamat merenungkan. Engkau hanya berpikir tentang dunia ini yang sedikit fana, ataukah engkau berpikir hidup di sono lebih penting, yaitu hidup kekal soe lebih penting daripada hidup fana bios di dunia ini yang sementara. Sementara kita hanya hidup pikirkan sandang, papan, pangan, pakaian. Kita lupa bahwa kita adalah pribadi yang dikasihi oleh Tuhan, dikenang oleh Tuhan. Biarlah hidup kita senantiasa tidak khawatir lagi. Amin. Ada pujiannya. Jangan kamu khawatir apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Apa lagi? Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Ada apal semuanya ya. Bilang kanan kiri, praktek. Ya, kita kadang-kadang udah banyak apalnya, tapi kadang hadapi dikit aja sudah ngewetin. Lagunya tadi, jangan kamu khawatir, berubah. Aku tak sanggup lagi. Kodok, kasihan sekali. Ya sudah, saudara, berikutnya 26, 2, 3. Pandanglah. Saudara lanjut 27. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. 30. Siapa itu yang kurang percaya? Biasanya saya pun kadang-kadang waktu gini aja semuanya kayak malaikat wajahnya. Ya, siapa di sini yang percaya Tuhan Yesus? Saya. Siapa yang kurang percaya? Tapi wajahnya kurang meyakinkan ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, orang yang kurang percaya, dia nggak percaya Tuhan sanggup pelihara dia. Orang yang kurang percaya adalah orang yang bimbang, dan orang yang bimbang adalah orang yang tidak akan mendapat apa-apa dalam hidupnya, dan orang yang bimbang adalah orang yang tidak tenang dalam hidup.
hidup ini, tapi untuk hidup saya yang akan datang. Nanti kalau saya pulang ke sorga duluan, saya akan menunggu saudara-saudara semuanya di depan pintu sorga. Ini sebuah keyakinan. Tapi boleh juga dong saya minta permintaan, kalau saudara pulang duluan, tunggulah saya depan pintu sorga. Amin. Ini kepastian keselamatan, ini keyakinan. Kalau untuk hidup kekal paling peti mati saja kita percaya Tuhan pelindung kita. Sekarang kenapa kita masih ragu akan penyediaannya dalam hidup kita? Tuhan sanggup memberkati anak-anakmu. Tuhan sanggup mencukupkan kebutuhan. Kalau hari ini setelah firman Tuhan, engkau masih hidup dalam kehidupan dosa, masih ada salah, bertobatlah, tinggalkan ikatan-ikatan duniawi yang berdosa, dan marilah bersama saya, bersama kita semua orang kudus, hidup iring Yesus sungguh-sungguh. Kita mau melihat janjinya ini benar. Janji firman Tuhan teruji oleh zaman dan waktu. Dan hari ini pengikut Yesus bertambah semakin banyak. Kenapa? Karena Alkitab atau firman Tuhan itu akan diuji dengan kebenarannya, apakah nubuatannya digenapi atau tidak. Dan hari ini saya melihat di seluruh dunia firman Tuhan digenapi. Apa yang Tuhan tulis digenapi, artinya firman Tuhan ini ya dan amin. Jangan khawatir lagi, sekalipun engkau divonis, maaf nih kalau datang ke sini divonis ada tumor, ada kanker di tubuhmu, ingatlah Bapak Ibu, tubuhmu itu bukan ditentukan oleh medis atau dokter. Dokter juga, saya tidak menyinta dokter, saya punya teman sahabat banyak dokter, tapi dokter juga hanya mencari-cari. Misalnya, saudara drop, kalau bahasa Makassar itu kodi sedepakasian, maksudnya nggak enak perasaan. Lalu dicek ke dokter, oh ya coba ya, kita lab dulu ya, scan dulu ya, kita cek apanya ya, masih cari. Dokter tidak bisa tahu tentang tubuh kita, yang tahu persis ada dua, Tuhan dan Anda sendiri. Maka sekarang biarlah Anda, saya dan kita andalkan Tuhan sebagai pencipta atas hidup kita. Anak-anakmu jangan khawatir. Ya, pekerjaan hari ini sekalipun orang bilang kondisi tidak baik, jangan kau ucapkan tidak baik, tapi ucapkanlah apa yang kau imani. Jangan kau ucapkan apa kau takuti. Amin. Sekalipun 1 juta orang bilang mati, kalau sepatah kata raja bilang hidup, maka hiduplah apa yang kau ucapkan itu. Ini sebuah keyakinan. Ya, bilang kanan kiri, tidak boleh khawatir lagi. Kita selesaikan 3 ayat. Mari kita berdiri bersama-sama sambil membaca ayat-ayat suci ini. 31, 32, 33. Saudara baca 1, 2, 3. Sebab itu semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Bapa. Akan tetapi Bapa yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Utamakan Tuhan. Saya tidak anti dokter, tapi kalau saudara-saudara misalnya ada gangguan kesehatan dan ada berdiri di ruangan ini saat ini, utamakan Tuhan, bukan dokter. Dokter bisa berkata, manusia bisa merancang yang jahat, tapi Tuhan yang menentukan hidup orang benar. Carilah Tuhan dan hiduplah. Tuhan memberkati saudara.
hidupku hari ini. Juga rahmat Tuhan terjadi dalam hidup Bapak Ibu sekalian, sehingga engkau semua pulang ke kotamu, gereja selalu jadilah saksi. Tuhan Yesus memberkati, firman-Nya tidak gagal. Saya berdoa sebentar juga saudara-saudara yang dalam pergumulan ekonomi. Saya jarang sebut doa-doa ini karena saya tahu Tuhan bisa diukur dengan ekonomi. Tapi sebentar saya mau tumpah tangan, saya tergerak sampaikan ini. Saya berdoa bagi saudara yang ekonominya lewat tumpahan tangan sebentar, dalam kasih Tuhan engkau akan mengalami pemulihan ekonomi, tidak kekurangan. Engkau menjadi pribadi dan mengerti engkau dikasihi oleh Tuhan. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih banget buat sabda firman-Mu. Kami sungguh mengucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat rohani sudah kami terima, kami pulang sebentar, kami percaya biarlah sepanjang jalan kami Tuhan yang menyinari. Dan saya berdoa bagi orang-orang yang datang dalam kelemahan tubuh, dalam vonis dokter ada gangguan penyakit, ketika didoakan sebentar ada mengalir kesehatan, kesembuhan di tubuh mereka. Mereka pulang dengan gembira, pulang dengan kepastian, dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, dan firman-Mu menjadi kesukaan kami, kami akan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum saya akan bawakan pujian kesukaan saya, ada tuh pujian apa? Segala perkara. Kok tahu? Tahu. Karena pujian ini sudah banyak sekali jadi berkat, baik saya online maupun juga saya onsite ataupun ke kota-kota di mana saya hadir. Pujian ini menyembuhkan ribuan bahkan puluhan ratus ribu orang sakit. Dan sebentar akhiri ibadah ini dengan pujian segala perkara. Tapi saya izin bertanya sebelum kita selesai dan bawa berkat. Yang datang di sini, kalau bagi saudara-saudara yang rindu saja ya untuk mendapatkan healing water dalam kemasan ini, nanti sebentar di belakang kami akan kasih gratis. Ya, kira-kira ada yang mau kah? Ada yang mau ya? Cerita ya. Tapi ini mudah-mudahan tidak dilihat gosip bukan ya. Ini cerita ini. Banyak orang yang menuduh kita, ini jelas juga ya. Katanya ini tiap minggu ramai karena gratis. Padahal saya wajah-wajah saudara ini semua wajah-wajah orang yang mampu banget. Amin. Saya juga mampu. Maka pelayanan bagi saya tidak ada istilah bayar-membayar. Tidak ada dibagikan pelayanan dengan uang, apakah pelotor nggak ada. Saudara-saudara dituduh orang kanan kiri, kesini ramai karena gratisan, dikasih healing water gratis, dikasih makan gratis. Itu pasti saya yakin dan percaya tuduhan yang fitnah. Kita datang ke sini ibadah sama Tuhan Yesus. Kalaupun hamba Tuhan ini karena diberkati, memberkati saudara, tidak jalankan kolektor, ini karena keputusan saya, ini ladang bakti saya, bukan karena saya senggol gereja lain atau apapun, tidak. Hanya masalah komitmen saya. Ya, dan kalau ada berkat, saya bagi-bagi beras dan sebagainya. Ini karena Tuhan memberkati saya, bukan karena saya berharap supaya saudara memberkati hamba Tuhan, tidak. Selama ini saya melihat banyak hamba-hamba Tuhan yang berharap supaya jemaatnya memberkatinya. Saya rindu di bulan Desember Natal tahun ini hamba Tuhan yang memberkati semua jemaatnya. Jadi saya tanya ini supaya make sure saja, supaya mudah-mudahan di belakang tim yang kita siapkan bisa dalam jumlah yang cukup ya. Yang mau ini nanti saya kasih, kita doakan, angkat tangan. Puji Tuhan, nanti habis ini doa berkat, saudara ambil di belakang. Yang mau didoakan tunggu di atas, nanti saya ke atas dan melayani semuanya. Tidak pandang gereja mana, tidak pandang saudara pejabat, ke menteri, jenderal, orang kaya, orang biasa, saya layani semuanya.
Habis itu pulanglah dan jadilah berkat. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Yang nggak mau didoakan, habis ambil air, kalau butuh air langsung pulang aja. Ya, nggak usah tunggu-tunggu lagi karena tidak ada acara lain kecuali mau dibaptis. Nanti saya akan membaptis. Adakah yang mau dibaptis yang datang hari ini? Puji Tuhan, dengan senang hati Pak, saya akan melayani Bapak langsung. Kita akan basa-basa bersama. Basa. Puji yang segala perkara jadi berkat banget buat kita semuanya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sabda firman-Mu. Kami sekarang gak khawatir lagi. Kami pulang, kami berkecukupan. Kami pulang, kami bahagia. Kami pulang, kami diberkati. Kami pulang, kami disembuhkan. Terima kasih, segala kemuliaan bagi Tuhan tempat yang tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Segala sebuah hikmat, rema atau apalah istilah pencerahan begini. Bagi saudara-saudara yang datang di tempat ini, pas datang atau mungkin nextnya, ya, waktu hamba Tuhan nanti tumpahkan di atas, siapa tahu ada pergumulan masalah tanahmu atau pergumulan masalah kesehatanmu dan ada hasil MRI, CT scan atau apa seputar itu, boleh kalau saudara pas pegang, nanti waktu hamba Tuhan jalan tumpang tangan, kasih juga nanti kita tumpang tangan biar semua ikatan masalah kendala termasuk hasil-hasil yang negatif, apa yang buruk-buruk itu, atau misalnya kalau lihat itu bintang-bintangnya bertebaran, kita bantu tumpangkan tangan sehingga hasil-hasil yang tadinya tidak baik
itu engkau cek ulang. Kenapa saya katakan ini? Karena berdasarkan banyak kesaksian, hasilnya jelek, tapi didoakan, dia cek berikutnya, entah ke minggu berikutnya atau bulan berikutnya, hasilnya baik. Ya, jadi saya tambahkan ini kiranya bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita akan terima doa berkat. Saya undang saudara, angkatlah dua tanganmu sekalian yang terkasih. Puji syukur, puji Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sungguh-sungguh merasakan hadirat-Mu di tempat ini. Firman-Mu berbicara kepada setiap kami dan kami aminkan. Kami menjadi pelaku firman Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu saudaraku sekalian, pulanglah engkau sekalian, kembalilah ke gerejamu, ke kota asalmu, dan terimalah berkat penyertaan Tuhan. Diberkati kesehatanmu, diberkati keturunanmu, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaan dan pelayan Bapak Ibu sekalian, studi anak-anakmu, lumbung-lumbungmu diberkati. Semua berkat ini dalam proteksi Tuhan Yesus. Engkau dilindungi dari kecelakaan, dari tipu muslihat, dari hipnotis, dari mara bahaya, dari kerugian. Engkau dilindungi oleh Tuhan Yesus secara sempurna. Darah Yesus memproteksi saudara, tubuh jiwa rohmu dengan sempurna. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.
Ya. Sudah tadi. Nanti di atas sudah di atas. Bisa lihat di belakang. Izin akad ngakad Warga sawah tenang ya. Oh, ibadah ini sama Pak ini sampai dari Tonang. Teman tuh. Halo. doakan Ya, dan kita lihat. sehat sudah Iya. Semua pada normal. Kalau di kantor sudah minum. Baru tiba, masih tiba pagi ya? Ya, Pak. Oh, ya, datang. Siap, jam 8 pas masuk ya? Siap. 14 jam bergerak. Tugas sudah selesai. Ini langsung balik ke Ici. Ya, selamat sampai tujuan. Terus sebagai kabar baik, selamat pagi.
udah ikutin dari awal ya. Sebenarnya nggak dari awal juga karena kita tadi masuk di YouTube ini atau di media sosial manapun juga sejak masuk ibadah ya. Tapi sepanjang hari kita melayani hari ini tuh sudah sejak pagi live doakan orang, kita siapin juga kasih orang makan dan ini semua yang kami layani jiwa-jiwa ini karena berkat Tuhan. Kami dimampukan melayani seperti ini, sudah terberkati ini karena berkat Tuhan ya. Rasakan, nikmati karya nyata Yesus dalam hidup kita setiap orang percaya. Kira jadi berkat video ini, kalau terberkati di subscribe dong gratis. Atas saudara share juga kepada yang lain. Berkat semuanya, dadah, shalom, dadah.